Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dengan NIM 223325. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen produktivitas yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Selamat menyaksikan. Definisi produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara sederhana, semakin banyak hasil yang dapat diperoleh dari jumlah sumber daya yang sama, semakin tinggi produktivitasnya. Selanjutnya, konsep produktivitas. Konsep produktivitas berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Input merujuk pada segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Sementara itu, output adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan input tersebut, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Produktivitas dapat dihitung dengan rumus sederhana, yaitu produktivitas sama dengan output dibagi input. Lanjut, jenis-jenis produktivitas ada 3. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja, produktivitas total, dan produktivitas modal. Tugas produktivitas itu tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga pada bagian output tersebut dihasilkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tugas utama dalam produktivitas, yaitu ada meningkatkan efisiensi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan jumlah produk, mengurangi biaya. Selanjutnya, penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas sangat penting untuk mengetahui seberapa efisiensi suatu proses produksi atau pekerjaan dilakukan. Berikut adalah beberapa metode utama dalam meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada mengukur jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua mengukur waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang keempat mengukur tingkat kualitas produk. Selanjutnya tujuan ekivalensi, yaitu menghasilkan perbandingan yang adil, memastikan keakuratan data, memperhatikan objektivitas dalam mengambil keputusan, meningkatkan transparansi dalam analisis keuangan, menyediakan dasarnya yang kuat untuk keputusan investasi. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekivalensi persyaratan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan ekivalensi persyaratan untuk memastikan bahwa perbandingan antara perusahaan adalah setara. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan ekivalensi persyaratan. Langkah-langkah mencapai ekivalensi persyaratan membandingkan perusahaan. Untuk mencapai ekivalensi persyaratan dapat perbandingan perusahaan untuk mencapai ekivalensi persyaratan. Dalam perbandingan perusahaan ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Identifikasi tujuan perbandingan, menentukan tujuan perbandingan, sangat penting untuk memilih kriteria yang relevan. Langkah-langkah melakukan evaluasi strategi ada 3. Yang pertama konsisten, yang kedua memperbaiki tolak ukur kerja, yang ketiga pengukuran kerja. Terus pengertian produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditif atau objek. Secara umum, produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran output dengan pemasukan input.
Penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas ada teknologi yang lebih baik, peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan, manajemen yang efektif dan efisien. Selanjutnya dapat dampak peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya produksi, dan peningkatan daya saing yang di pasar. Tantangan meningkatkan produktivitas, manajemen waktu, prokrastinasi, kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan tugas karena kecenderungan untuk menunda-nunda. Pemborosan waktu menghabiskan terlalu banyak waktu pada tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambahan. Gangguan lingkungan dari media sosial dan internet. Dorongan untuk membuka media sosial atau situs web hiburan dapat menjadi gangguan serius. Gangguan fisik, gangguan dari rekan kerja, pertemuan yang tidak terjadwal, atau lingkungan kerja yang bising. Kurangnya motivasi dan keterlibatan, kurangnya klarifikasi tujuan, tidak jelasnya tujuan pekerjaan dapat mengurangi motivasi, ketidakjelasan penerapan, tidak tahu secara pasti apa yang diharapkan dari pekerjaan atau tanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan dari kurangnya motivasi. Selanjutnya, definisi produktivitas. Produktivitas adalah rasional tara hasil yang dicapai output dengan sumber daya yang digunakan input. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan efisiensi menggunakan sumber daya. Selanjutnya, metode pengukuran produktivitas. Ada output input ration, total faktor produksi, TFP, team division, benchmarking, Six Sigma. Jenis-jenis produktivitas. Produktivitas total, faktor, produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, produktivitas bahan baku, produktivitas energi, produktivitas jam kerja. Kelebihan dan kekurangan tipe pengurangan produktivitas. Kelebihannya itu memudahkan evaluasi dan perbaikan operasional. Terus dapat digunakan sebagai alat kontrol, sedangkan kekurangannya itu pengukuran parsial hanya fokus pada satu faktor. Pengukuran total bisa dipengaruhi banyak variabel. Lanjut, prinsip, tujuan, dan manfaat produktivitas. Prinsipnya itu efektivitas dan efisiensi. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Manfaatnya efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas, dan daya saing. Perencanaan produktivitas berdasarkan waktu. Pada perencanaan produktivitas jangka panjang yang umumnya mencakup periode lebih dari 1 tahun, fokus utamanya adalah pada keberlanjutan dan pengembangan strategi. Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan analisis mendalam mengenai tren pasar, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis di masa depan. Sebaliknya, perencanaan produktivitas jangka pendek berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih cepat dan spesifik, biasanya dalam rentan waktu 1 tahun atau kurang. Dalam perencanaan ini, perusahaan lebih banyak berfokus pada pengelolaan operasional sehari-hari dan respons terhadap kondisi pasar yang dinamis. Perencanaan produktivitas memiliki banyak manfaat bagi individu maupun organisasi. Berikut beberapa manfaat utama dari perencanaan produktivitas. Manfaat bagi individu sendiri: meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi stres, meningkatkan fokus, mencapai tujuan, meningkatkan motivasi. Untuk manfaat bagi organisasinya: meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lanjut, penerapan prinsip SMART.
Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan prinsip SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, teamwork dalam perencanaan produktivitas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diukur realistis, relevan, dan terikatan waktu. Langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas sendiri adalah tujuan penting bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk mencapai target produktivitas secara optimal. Perlu mengikuti langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu tantangan dalam perencanaan produktivitas sendiri, dinamika lingkungan produktivitas, kompleksitas proses produksi, kurangnya fokus dan motivasi, manajemen waktu yang buruk, keterbatasan sarana dan prasarana, lingkungan kerja yang tidak kondusif, strategi peningkatan produktivitas. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Menurut Hasibun dalam Busron 2018, produktivitas mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Penggunaan teknologi sendiri dalam bisnis meliputi otomatisasi dan digitalisasi untuk menggantikan proses manual, mempercepat kerja, serta mengurangi kesalahan manusia. Yang pertama, mengurangi beban kerja manual, mesin dan perangkat lunak menggantikan tugas yang berulang. Meningkatkan kecepatan dan akurasi teknologi, meminimalkan kesalahan manusia. Menghemat biaya operasional, mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk tugas-tugas rutin. Memudahkan pengambilan keputusan, data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dianalisis dengan cepat. Selanjutnya, pelatihan pengembangan SDM, meningkatkan produktivitas karyawan yang memiliki keterampilan lebih baik, dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang merasa dihargai dan diberikan kesempatan belajar lebih loyal terhadap perusahaan ini. Meningkatkan inovasi, karyawan yang terlatih lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan solusi inovatif. Optimalisasi proses bisnis, mengurangi pemborosan dan meningkatkan output kerja, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi proses yang tidak perlu dan menghemat waktu kinerja, mengurangi biaya produksi, mengidentifikasi area yang menyebabkan pemborosan dan memperbaikinya, meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan memperbaiki alur kerja produk atau layanan menjadi lebih baik. Implementasi keberlanjutan dalam organisasi. Keberlanjutan dalam organisasi adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mencapai pertumbuhan jangka panjang tanpa merusak sumber daya masa depan. Dalam era bisnis modern, organisasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan. Efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi energi adalah upaya untuk mengoptimalkan menggunakan energi agar lebih hemat dan berkelanjutan, tanpa mengurangi produktivitas atau kualitas hasil produk. Pengelolaan limbah, menerapkan sistem daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Pengelolaan limbah adalah upaya untuk mengurangi mendaur ulang dan membuang limbah secara bertanggung jawab guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial, keterlibatan perusahaan dalam program CSR untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kebijakan yang diadopsi perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan,
Produktivitas merupakan ukuran efisiensi dalam penghasilan output dengan memanfaatkan input secara optimal. Untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan perlu memiliki faktor-faktor penyebab dan dampaknya, melakukan perencanaan yang baik, serta mengelola dan mengevaluasi proses secara keberlanjutan melalui strategi yang efektif, teknologi yang tepat, dan evaluasi yang konsisten. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan jangka panjang. Peningkatan produktivitas tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang efisien dan berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.